Sebelumnya suara saya kedengaran jelas? Selamat Selamat pagi, siang, malam, Pasparta. Perkenalkan, nama saya Antonis Aldo Sudarsono, dan saya bersama teman saya, Isnaini Rahman Nur Duhaliza dan Fadia Putri Salisa, dengan name seperti di slide PPT. Pada kesempatan ini, kami berkelompok ingin menjelaskan atau mempresentasikan chapter 9 mengenai Inventories Additional Valuation Issue. Dan bisa di next. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya saya membacakan tujuan pembelajaran kita pada chapter 9 ini. Ada 5 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan dan menerapkan aturan nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya atau bersih. Yang kedua, mengidentifikasi masalah penilaian inventaris lainnya. Yang ketiga, menentukan persediaan akhir dengan menerapkan laba kotor metode. Yang keempat, menentukan persediaan akhir dengan menerapkan retail metode persediaan. Dan yang kelima, menjelaskan cara melaporkan dan menganalisis persediaan. Bisa di next. Selanjutnya adalah nilai yang dapat direalisasi atau LCN-RV. Sebuah perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Nilai realisasi bersih atau NRV adalah estimasi harga jual dalam kegiatan bisnis biasa. Biaya penyelesaian yang kurang dapat diprediksi dan pembuangan atau sering disebut sebagai harga jual bersih. Di sini kita bisa melihat bahwasanya nilai realisasi bersih itu merupakan estimasi harga jual dalam bisnis normal dikurangi dengan ada dua. Yang pertama, perkiraan biaya untuk menyelesaikan, dan yang terakhir, perkiraan biaya untuk melakukan penjualan. Next. Tadi saya sudah menjelaskan teori dari nilai yang dapat direalisasi atau LCN-RV. Sekarang saya ingin menjelaskan contoh perhitungan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih atau Net Realizable Value atau NRV adalah jumlah uang tunai yang diharapkan diterima oleh perusahaan berdasarkan penjualan atau pelepasan suatu barang setelah dikurangi biaya terkait. Dengan kata lain, NRV sama dengan nilai penjualan dikurangi biaya. Ada pula cara menghitung nilai realisasi bersih untuk piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat total piutang klien. Yang kedua, mencatat bagian-bagian dari piutang yang mungkin tak tertagih. Lalu sisihkan piutang yang diragukan. Yang ketiga, total piutang dikurangi piutang tak tertagih. Dari sini diperoleh hasil NRV-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya contoh dari perhitungan nilai realisasi bersih. Liza Corp memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya 1.000. Nilai penjualan 1.050, estimasi biaya penyelesaian yaitu 100, dan estimasi biaya penjualan 250. Berapa nilai realisasi bersih Liza Corp? Di sini kita memakai dolar dalam perhitungannya. Jawabannya yang pertama adalah kita tulis terlebih dahulu berapa sih nilai persediaan yang belum selesai. Nah, di sini tertulis bahwasanya nilai persediaan belum selesai adalah 1.000. Akan tetapi nilai penjualan 1.050. Jadi kita memakai yang 1.050. Kemudian dari hasil nilai persediaan belum selesai, dikurangi dengan apa? Dikurangi di sini kita bisa lihat contoh soalnya. Terdapat estimasi biaya penyelesaian sebesar $100 dan estimasi biaya penjualan sebesar $250. Jadi dari $100 ini ditambahkan dengan $250 sehingga menghasilkan $350, yang dari $350 ini akan mengurangi dari 1.050 sehingga menghasilkan nilai realisasi bersihnya berapa? Nilai realisasi bersihnya sebesar 700. Sehingga Liza Corp melaporkan persediaan di neraca pada $700. Nah, dalam laporan laba ruginya, Liza Corp melaporkan loss on inventory write down sebesar 250. 250 dari mana? Dari 1.000 yang biaya yang belum selesai dengan dengan 700. Dari 700 dari mana? Dari nilai realisasi bersih. Next. Nah, selanjutnya ada metode penerapan menggunakan LCN-RV atau lebih rendah dari biaya. Perusahaan melaporkan persediaannya dalam laporan posisi keuangan
sebesar lower of cost or net realizable value atau LCNRV. Dalam bahasa Indonesia, LCNRV dapat diartikan sebagai biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Di sini kita bisa melihat bahwasanya kesimpulan yang saya tulis pada slide ini adalah dalam kebanyakan situasi, perusahaan menetapkan harga persediaan berdasarkan item demi item. Aturan pajak di beberapa negara mengharuskan perusahaan menggunakan basis item individual. Yang kedua, pendekatan individual item memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Dan yang ketiga, metode harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Next. Selanjutnya di sini ada contoh soal metode LCNRV yang tadi saya sudah jelaskan teori dari LCNRV. Di sini kita bisa mengetahui bahwa dalam kebanyakan situasi harga persediaan perusahaan berdasarkan item per item. Bahkan peraturan pajak di beberapa negara mengharuskan perusahaan menggunakan basis item individu jika tidak ada kesulitan dalam praktiknya. Selain itu, pendekatan item individu memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Dalam beberapa kasus, perusahaan menilai persediaannya secara keseluruhan ketika perusahaan menawarkan hanya satu produk akhir yang terdiri dari berbagai bahan baku yang berbeda. Jika perusahaan menghasilkan beberapa produk akhir, maka perusahaan dapat menggunakan pendekatan serupa atau terkait sebagai gantinya. Metode manapun yang dipilih, perusahaan harus menerapkan metode tersebut secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Contoh soalnya adalah PT ISNA ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis consumer goods. Perusahaan ini telah berdiri tahun 2015 yang memiliki pabrik berdomisili hingga tahun 2010. Jadi produk yang dihasilkan PT ISNA ini adalah shampoo, pasta gigi, deodoran, sabun cuci tangan, dan sabun cuci pakaian. Ini kan metode of cost realizable value atau tes suara saya apakah terdengar jelas? Terdengar, oke. Saya lanjutkan dalam menilai persediaannya. Pada akhir tahun 2020, perusahaan mencatat persediaan sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ada jenis produk, kuantitas, biaya per unit, estimasi harga penjualan, dan juga biaya untuk penyelesaian dan menjual. Nah, untuk jawabannya seperti apa? Bisa di next. Nah, di sini saya sudah menuliskan jawaban dari soal tersebut. Di sini saya meringkas bahwasanya dari contoh soal tersebut, saya sudah menjelaskan lagi, saya sudah menaruh lagi. Oh, tes, terdengar jelas? Oke. Jelas, Dok. Kemudian di sini kita bisa mengetahui jurnal yang pertama apabila kita memakai metode HPP atau harga pokok persediaan. Di debitnya ada harga pokok persediaan, di kreditnya ada persediaan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengapa nominal yang dipakai adalah nominal 700. Karena kita harus mencari yang paling kecil tiap jenis produknya. Sehingga kita harus mengambil yang paling kecil karena di sini adalah soal LCNRV. L-nya itu kan berarti low, berarti yang terendah. Di sini kita bisa melihat bahwasanya penurunan nilai per unitnya itu sebesar 700. Sehingga 700 ini kita jadikan nominal sebagai jurnalnya. Nah, untuk metode HPP, jurnalnya adalah HPP pada persediaan. Dan untuk metode loss atau kerugian, debitnya adalah kerugian penurunan nilai persediaan, kreditnya adalah persediaan. Next. Nah, di sini ada contoh penentuan LCNRV. Di sini saya ingin menjelaskan ada dua tabel, yang pertama tabel yang di atas dan tabel yang di bawah. Tabel yang di atas kita bisa mengetahui bahwasanya produknya ada 5. Ada TV, AC, mesin cuci, kulkas, dan juga pompa air. Di sebelah kanan ada biaya, di sebelah kanan juga ada nilai realisasi bersih, di sebelah kanannya ada LCNRV.
Nah, di sini kita melihat yang seperti saya sudah jelaskan tadi, kita melihat low. Low-nya itu adalah paling rendah biayanya. Nah, di sini keterangan di dalam tabel yang paling bawah untuk TV. Di sini tertulis bahwasanya biaya 3.500.000 dipilih karena lebih rendah dari nilai realisasi bersih. 3.500.000 ini dipilih karena lebih rendah daripada nilai realisasi bersih. Nah, nilai realisasi bersihnya berapa? Itu adalah 4 juta tertera pada tabel di atas. Sehingga sudah saya jelaskan tadi bahwasanya low. Low itu adalah kita harus mencari yang paling rendah. Jadi 3,5 juta ini adalah yang paling rendah daripada 4 juta. Sehingga kita pilih dari biaya ini yang paling rendah. Kemudian ada AC. Kita lihat di deretan AC di tabel yang paling atas. Yang paling rendah berapa? Yang paling rendah adalah 2,5. Maka di sini di keterangan di tabel yang paling bawah, 2,5 ini dipilih karena lebih rendah dari nilai realisasi bersih dari 3 juta. Nah, untuk mesin cuci kita bisa melihat yang paling rendah adalah 2 juta. Maka terpilihlah 2 juta ini sebagai nilai realisasi bersihnya karena lebih rendah dari biaya. Biayanya di sini tertulis bahwasanya 2,2 juta. Sehingga kita memilih 2 juta yang paling rendah. Dan untuk kulkas, kita bisa melihat bahwasanya 3,8 juta ini lebih rendah daripada nilai biayanya, yaitu 4 juta. Sehingga kita memilih nilai realisasi bersihnya 3,8 karena lebih rendah dari biayanya. Dan yang terakhir, ada pompa air. Pompa air ini yang paling besar adalah 1,5 dari 2 juta. Sehingga kita memilih 1,5 dibandingkan nilai biaya, yaitu sebesar 2 juta. Bisa di next? Selanjutnya ada penggunaan tunjangan. Sebelum saya menjelaskan tentang tabel berikut ini, atau format berikut ini, mengkredit akun inventaris bertujuan untuk penyesuaian NRV. Perusahaan umumnya menggunakan akun penyisihan. Sering disebut sebagai penyisihan untuk mengurangi inventaris menjadi NRV. Semisalnya, inventaris 70.000. Di sini kita bisa melihat bahwasanya formatnya inventaris misalnya 70.000, maka kita tulis 70.000 di tidak tunjangan tersebut. Kemudian, penyisihan untuk mengurangi persediaannya semisalnya 12.000, maka hasil tersebut akan mengurangi dari tunjangan yang sebelah kanan, sehingga akan menghasilkan inventaris di NRV sebesar 70.000. 70.000 ini dari mana? Dari 82.000 dikurangi dengan 12.000. Selanjutnya ada prabayar dan piutang. Kemudian ada juga uang tunai. Nah, ini sebenarnya tergantung akun-akunnya apa, akan tapi di sini formatnya saya menuliskan prabayar, piutang, dan juga uang tunai. Di sini tuliskan bahwasanya prabayar berapa, piutang berapa, dan juga uang tunai berapa. Nah, dari hasil ketiga tersebut ditambahkan, kemudian akan menghasilkan sebesar segitu dan hasilnya akan menjadi sebuah balance antara tidak tunjangan dengan tunjangan. Sehingga nanti kita bisa mengetahui hal tersebut balance antara kanan dengan kiri, seperti hal dalam format yang saya gambarkan tersebut. Next. Selanjutnya ada LCNRV. Perusahaan menilai persediaan sebesar LCNRV. Perusahaan mengestimasi nilai realisasi neto berdasarkan bukti yang paling dapat diandalkan dari jumlah yang dapat direalisasi pada persediaan atau harga penjualan diharapkan, biaya penyelesaian yang diharapkan, dan biaya penjualan yang diharapkan. Nah, pemulihan kerugian inventaris. Di sini ada 2 poin yang penting, yaitu jumlah pencatatan dibalik, dan yang kedua kemunduran terbatas untuk jumlah asli write down. Melanjutkan contoh dari yang tadi, yaitu dari contoh Liza Corp, kita mengasumsikan nilai realisasi bersih meningkat menjadi 35.000, meningkat sebesar 4.000. Ini kita asumsikan saja. Nah, Liza Corp membuat entry berikut menggunakan metode kerugian. Nah, kalau menggunakan metode kerugian, maka jurnal yang pertama adalah untuk di debit penyisihan untuk mengurangi inventaris menjadi NRV. Dan kreditnya pemulihan kerugian inventaris. Nah, hasil 4.000 ini dari mana? Hasil 4.000 ini dari nilai realisasi bersih sebelumnya dengan diasumsikannya. Nah, dengan diasumsikannya itu kan 35.000. Nah, selisihnya atau meningkatnya sebesar 4.000. Nah, maka dari selisihnya ini atau meningkatnya ini dia jadikan nominal dalam membuat entry tersebut atau dalam menggunakan metode kerugian. Jadi next.
Selanjutnya ada evaluasi aturan LCN-RV. Sebelumnya suara saya kedengaran jelas? Baik, saya lanjutkan. Evaluasi aturan LCN-RV. Ini ada aturan LCN-RV mengalami beberapa kekurangan konseptual. Terdapat 3. Yang pertama, perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan pembebanan ke beban pada periode terjadinya kerugian utilitas, bukan pada periode penjualan. Yang kedua, penerapan aturan tersebut mengakibatkan inkonsistensi karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. LCN-RV menilai persediaan dalam laporan keuangan secara konservatif, tetapi pengaruhnya terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif atau tidak. Laba bersih untuk tahun di mana perusahaan menanggung kerugian pasti lebih rendah. Laba bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya jika penurunan harga jual yang diharapkan tidak terwujud. Next. Selanjutnya di sini saya ingin memberikan contoh soal dan juga jawabannya. Di sini Mowley Corp memproduksi meja. Katalog 2019 berlaku hingga November 2019 dan katalog 2020 berlaku mulai 1 Desember 2019. Pada 31 Desember 2019, meja yang sudah jadi berikut muncul di inventaris perusahaan. Di sini di tabel atau format pertama tertulis bahwasanya harga jual katalog 2019, biaya FIFO per daftar inventaris di akhir bulan, perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan menjual harga jual katalog 2020. Di sini terdapat biaya-biayanya sebesar berapa. Kemudian instruksinya adalah berapa jumlah 4 meja yang harus muncul dalam persediaan perusahaan pada tanggal 31 Desember atau akhir bulan dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan nilai realisasi yang lebih rendah dari FIFO, biaya atau bersih untuk penilaian persediaan secara individual item. Nah, di sini terdapat bahwasanya format yang telah saya sajikan. Harga jual katalog 2019 bisa kita lihat bahwasanya masih sama seperti tadi. Biaya FIFO per daftar inventarisnya di akhir Desember masih sama seperti tadi. Dan juga perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan menjual harga katalog 2020 masih sama seperti tadi. Tapi yang membedakan adalah di sini ditambahkan nilai realisasi bersih dan lebih rendah biaya atau NRV-nya. Karena di sini di soal diminta bahwasanya dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan nilai realisasi yang lebih rendah dari FIFO, biaya atau bersih, untuk penilaian persediaan secara individual item. Di sini kita tambahkan bahwasanya nilai realisasi bersihnya berapa, lebih rendah biaya atau NRV-nya berapa. Langsung kita tulis di sini nominal-nominal berapa dan kemudian akan diketahui. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Fadia Putri Kalisa. Selanjutnya itu ada basis penilaian. Dari basis penilaian ini ada nilai realisasi bersih atau LCNRF. Aturan dapat dibenarkan dalam situasi ketika yang pertama itu biaya sulit ditentukan. Barang siap dipasarkan dengan harga pasar kuotasi. Dan situasi yang kedua itu ada unit produk dapat ditularkan. Dua situasi umum di mana NRF adalah aturan umum. Pertama ada aset pertanian dan yang kedua ada komoditas dipegang oleh pialang pedagang. Inventaris pertanian pengukuran realisasi bersih digunakan untuk persediaan saat inventarisasi terkait dengan kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian ini menghasilkan 2 jenis aset pertanian, yaitu yang pertama ada aset biologis atau aset pertanian pada titik panen. Aset biologis ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset biologis ini adalah hewan atau tumbuhan hidup semacam itu seperti domba,
pohon, buah-buahan, atau tanaman kapas. Terus, jadi aset biologis itu dapat diukur pada pengakuan awal dan akhir pengakuan periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual nilai realisasi bersih perusahaan. Perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian karena perubahan nilai realisasi bersih aset biologis dalam pendapatan ketika itu muncul. Lalu yang kedua itu ada produk pertanian. Hasil produk pertanian produksi itu adalah produk yang dipanen saat dari aset biologis seperti wool dari domba, susu dari sapi perah, memetik buah dari pohon buah-buahan, atau kapas dari tanaman kapas. Pada produk pertanian yang dipanen saat aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual nilai realisasi bersih pada titik panen. Satu kali dipanen, nilai realisasinya bersih dari hasil pertanian menjadi biayanya. Next. Next-nya itu ada contohnya, yaitu ada Bancroft Dairy memproduksi susu untuk dijual ke pembuat keju lokal. Lalu Bancroft membeli 420 sapi seharga 460.000. Maka data terkait sapi tersebut adalah ada carrying value di awal Januari sebesar 460.000. Lalu ada perubahan FV karena pertumbuhan dan perubahan harga sebanyak 35.000. Lalu ada penurunan di sini karena pengambilan susu sebanyak 1.200. Maka carrying value akhir Januari ada 493.800. Maka susu yang dapat diperah dalam bulan Januari yaitu 36.000. Next. Next ada jurnal mencatat kenaikan carrying value. Di sini ada biological asset milking cost. eh Sebesar 35.000 dikurang 1.200, maka hasilnya 33.800. Lalu di kredit ada unrealized holding gain income sebanyak 33.800 juga. Biological asset dilaporkan sebagai non-current asset pada nilai FV less cost to spell atau pada nilai realisasi bersih di neraca, dan unrealized holding gain dilaporkan di laporan laba rugi sebagai bagian dari other income and expense. Maka jurnal mencatat susu yang diperah itu sebagai berikut, yaitu yang di debitnya ada milk inventory sebanyak 36.000, dan di kredit ada unrealized holding gain income sebanyak 36.000 juga. Maka milk inventory dicatat pada nilai NRF pada saat susu tersebut diperah. Nilai NRF menjadi cost dari milk inventory. Maka ketika susu terjual pada nilai 38.500 ini, jurnalnya adalah cash 38.500 di debit pada sales 38.500, dan COGS pada milk inventory sebesar 36.000. Next. Next, di sini ada nilai realisasi bersih atau nilai pialang pedagang komoditas. Pada umumnya, mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual NRF dengan perubahan NRF diakui dalam pendapatan pada periode perubahan. Yang kedua, membeli atau menjual komoditas seperti jagung yang dipanen, gandum, logam mulia, dan minyak pemanas. Tujuan utamanya itu antara lain menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan fluktuasi harga.
Lalu di sini yang kedua ada nilai penjualan mandiri relatif. Itu digunakan saat membeli berbagai unit sekaligus pembelian sekaligus. Di sini ada contoh ilustrasi. Woodland Developers membeli tanah seharga $1 juta yang akan dibagi menjadi 400 lot. Kafling ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, tetapi secara kasar dapat diurutkan ke dalam 3 kelompok yang dinilai A, B, dan C. Saat Woodland menjual kafling, ia membagi biaya pembelian sebesar $1 juta di antara kafling yang terjual dan kafling yang tersisa. Maka hitunglah harga pokok penjualan dan laba kotornya. Next. Nah, di sini untuk di sini ada lots-nya yang A itu number of lots-nya 100, sales price per lot-nya 10.000, lalu dikalikan menjadi total sales price-nya sebesar $1 juta. Lalu di situ ada uh, cost allocated to loss-nya 400.000. Maka cost per lot-nya itu 1 juta dibagi 400.000. Maka cost per lot-nya itu ada $4.000. Terus yang B, eh, number of lot-nya masih sama, 100. Sales price per lot-nya itu ada 6.000. Lalu dikalikan sebesar menjadi 600.000. Lalu cost allocate, maka total cost-nya itu ada 1 juta. Lalu cost allocated to loss-nya itu ada 240.000. Maka cost per lot-nya untuk B itu sebesar 2.400. Yang C, total sales price-nya itu ada 900.000 dan cost allocated to loss-nya ada 306.000. Maka jumlah total sales price-nya itu ada 2.500.000 dan cost allocated to loss-nya itu sebesar 1 juta. Di ilustrasi 9.11 ini gross profit-nya ada sebesar 1.020.000. Di cost of lot stock-nya ada 680.000. Next. Ada komitmen pembelian, masalah khusus. Umumnya, penjualan mempertahankan hak atas barang dagangan. Pembelian tidak mengakui aset atau kewajiban. Jika material pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan dalam laporan keuangan. Jika harga kontrak adalah lebih besar dari harga pasar dan pembeli mengharapkan bahwa kerugian akan terjadi, ketika pembeli dilakukan, pembeli harus mengakui liabilitas dan kerugian terkait pada periode selama penurunan harga tersebut terjadi.
Halo? Terdengar nggak suara saya? Halo? Oke, lanjut ya. Lanjut, di sini ada ya contoh ilustrasi. Asumsikan bahwa Apres Paper AG menandatangani kontrak penebangan kayu dengan Galing Land yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan harga 10 juta dolar. Asumsikan lebih lanjut bahwa harga pasar dari hak penerbangan kayu pada tanggal 31 Desember 2019 turun menjadi 7 juta euro. Tadi euro. Maka Apres akan membuat entry berikut pada 31 Desember 2019. Maka jurnalnya di sini ada keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi, pendapatan sebesar 3 juta di debit, dan pada kredit itu ada kewajiban komitmen pembelian. Next. Di sini ada masih dengan komitmen pembelian. Di sini ada contoh ilustrasi juga. Ketika Apres memotong kayu dengan biaya 10 juta euro, itu akan membuat entry sebagai berikut. Yaitu di situ ada pembelian sebesar 7 juta di debit dan kewajiban komitmen pembelian sebesar 3 juta juga di debit, pada cash sebesar 10 juta. Lalu ilustrasi kedua ini ada Apres diizinkan untuk mengurangi harga kontrak dan oleh karena itu komitmennya sebesar 1 juta. Maka entry-nya itu kewajiban komitmen pembelian sebesar 1 juta di debit dan keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi pendapatan itu sebesar 1 juta di kredit. Next. Next yaitu ada metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Ukuran pengganti untuk perkiraan persediaan bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama itu ada persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus diperhitungkan. Lalu yang kedua itu, asumsi yang kedua itu ada barang yang tidak dijual harus ada di tangan. Dan yang terakhir itu penjualan dikurangi biaya, dikurangkan dari jumlah persediaan awal, ditambah pembelian, itu sama dengan persediaan akhir. Next. Nextnya ada metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Yaitu ilustrasinya, eh, Shatus SE memiliki persediaan awal sebesar 60.000 euro dan pembelian sebesar 200.000 euro, keduanya pada biaya perolehan. Penjualan dengan harga jual 280 euro 280 euro. Maka laba kotor atas harga perjualan adalah 30%. Di sini ada persediaan awalnya sebesar 60.000 dan pembeliannya ditambah pembelian sebesar 200.000, maka barang yang tersedia dijual yaitu sebesar 260.000. Lalu di sini ada penjualan dengan harga jual sebesar 280.000 dikurangi dengan laba kotor 30% dari penjualan yaitu 84.000. Maka hasilnya 196.000. Maka perkiraan persediaan ini
dari 260.000 dikurang 196.000, maka hasilnya 64.000. Next. Ada perhitungan presentasi laba kotor. Di sini ada contoh ilustrasinya juga dalam ilustrasi sebelumnya. Laba kotor diberikan. Tapi bagaimana kalau saya terus mendapatkan angka itu untuk melihat cara menghitung presentasi laba kotor? Asumsikan bahwa sebuah artikel berharga 15 euro dan dijual seharga 20 euro. Laba kotornya dengan 5 euro. Maka di sini ada markup per retailnya. Markupnya 5% dan markupnya ada 5 euro dan retailnya itu 20 euro. Maka 5 euro bagi 20 euro sama dengan 25%. Lalu ada markup per cost. Markupnya tetap sama 5 euro. Dan cost-nya di sini ada 15 euro. Maka hasilnya sebesar 33,5%. Next. Next di sini ada metode laba kotor. Yang pertama itu ada gross profit on selling price. Memiliki rumus seperti percentage markup on cost per 100% ditambah percentage markup on cost. Yang kedua ada percentage markup on cost ini rumusnya juga gross profit on selling price per 100 dikurang gross profit on selling price. Jadi ada ilustrasinya ini ada penerapan kotor rumus keuntungan. Di sini gross profit on selling price-nya 20%, maka percentage markup on cost-nya 20% per 100% dikurang 20%. Maka hasilnya 25%. Lalu di sini ada 25. Kalau 25 itu maka 25%, maka 0,25 per 1 dikurang 2,5, maka hasilnya 33,5%. Oke, next. Next-nya akan dijelaskan oleh Isnaini. Oke, terima kasih untuk Antonia Saldo dan juga Claudia Putri yang sudah melakukan presentasi sebelumnya. Dilanjutkan oleh saya terkait metode laba kotor. Nah, di sini kita memiliki contoh soal, yaitu ilustrasinya PT Fadila menggunakan metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan untuk tujuan pelaporan bulanan. Nah, di bawah ini adalah informasi untuk bulan Mei. Nah, persediaan pada 1 Mei ini ada kita ketahui sekitar 160.000 euro dengan pembelian kotornya itu ada 640.000, check-in sebesar 30.000, penjualan 1 juta euro dengan retur penjualan 70.000 dan diskon pembelian 12.000. Di sini instruksinya, hitunglah taksiran persediaan pada tanggal 31 Mei. Halo? Agak kecil Za suaranya. Halo? Udah belum ya? Ya, aman. Oke, saya lanjut ya. Di sini ada retur penjualannya sebesar 70.000, diskon pembeliannya 12.000. Terus ada instruksinya. Yang A, hitunglah taksiran persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotornya adalah
25% dari penjualan. Yang B, hitunglah taksiran persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotornya adalah 20% dari biaya. Nah, dari contoh soal ini kita dapatkan jawaban yaitu next. Next. Nah, ini. Oke, untuk instruksi yang A, ini ada jawaban yaitu di sini kita tulis untuk jawaban yang A, persediaan pada 1 Mei sesuai dengan biayanya sebesar 160.000 euro. Pembelian sebesar 640.000, kita tulis lagi. Lalu ada diskon pembelian sebesar 12.000 menjadi pengurang dengan break-in 30.000. Nah, kita dapatkan barang tersedia pada harga jual penjualan ini sebesar 818.000. Lalu ada retur penjualan sebesar 1 juta, lalu penjualan bersih sebesar 70.000 menjadi pengurang, dan kita dapatkan hasil sebesar 930.000 sebagai laba kotor. Nah, terus ini ada penjualan sebesar 232.500. Nah, angka ini totalnya jadi 697.500. Nah, kita dapatkan dari 818.000 ini dikurang 697.500, kita dapatkan perkiraan persediaan pada 31 Mei atau pada akhir bulan ini sebesar 120.500 euro. Oke, next. Nah, untuk instruksi yang B ini kita pilih jawaban sebagai berikut. Ada kita tulis lagi persediaan pada 1 Mei tadi sebesar 160.000, pembelian 640.000 dengan diskon pembelian menjadi pengurang sebesar 12.000, break-in 30.000 dengan total 818.000 sebagai barang tersedia penjualan. Lalu ada retur penjualan 1 juta dengan penjualan bersih sebagai pengurang 70.000. Nah, ini kita dapatkan hasil 930.000. Nah, dikurangi penjualan sesuai biaya ini sebesar 186.000. Nah, di sini kita dapatkan hasil 744.000. Ini menjadi pengurang untuk yang 818.000 di atas. Nah, jadi kita dapatkan hasil akhir perkiraan persediaan pada tanggal 31 Mei sesuai biaya sebesar 74.000 euro. Nah, di sini dari metode laba kotor sendiri kita dapatkan hasil evaluasi nih. Nah, di sini ada kekurangan dari metode laba kotor sendiri. Kekurangannya itu 1. Memberikan perkiraan persediaan akhir. 2. Menggunakan persentase masa lalu dalam perhitungan. Yang ketiga, tingkat keuntungan kotor selimut mungkin tidak mewakili. Yang keempat, biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. Nah, sedangkan IFRS sendiri membutuhkan inventaris fisik sebagai verifikasi tambahan dari inventaris yang ditunjukkan dalam catatan. Next. Oke, selanjutnya ada metode inventaris retail. Nah, ini metode yang digunakan oleh pengecer untuk menyusun persediaan pada harga eceran. Pengecer dapat menggunakan rumus untuk mengubah harga eceran menjadi biaya.
Nah, metode inventarisasi tersebut. Next. Nah, di sini kita dapatkan sebuah ilustrasi untuk metode inventarisasi retail. Nah, ini ilustrasinya data berikut berkaitan dengan satu departemen untuk bulan Oktober untuk Subco Ltd. Nah, siapkan jadwal yang menghitung persediaan eceran menggunakan metode konvensional dan biaya. Nah, di sini kita dapatkan data persediaan satu, biayanya itu 52.000 pounds dengan ecerannya 78.000. Lalu di Oktober ada pembelian, biayanya ini 272.000, ecerannya 423.000. Lalu untuk pengiriman barang, biayanya 16.600, retur pembeliannya biayanya 5.600 dengan eceran 8.000. Terus ada markup tambahan sebesar 9.000 pada eceran, pembatalan markup 2.000 di eceran. Lalu ada penurunan harga, ini bersih sebesar 3.600 di eceran. Lalu penjualan kerusakan sebesar 10.000 pada eceran dan normalnya ini 390.000. Next. Next. Oke, selanjutnya ini dari data-data tersebut yang sudah kita ketahui, nah di sini kita dapatkan metode konvensional. Ini kita tulis awalannya, kita tulis semuanya tadi ada biaya dan juga ecerannya. Persediaan awal, biaya dan ecerannya kita tulis 52.000 dan 78.000, pembeliannya 272.000 dan 423.000. Dengan retur pembelian ini sebagai pengurang, di biayanya sebesar 5.600 dan juga pada eceran sebesar 8.000. Nah, terus ada pengiriman barang di biayanya 16.600. Markup bersihnya 7.000. Nah, dari data-data yang kita ketahui di atas ini, kita hitung ke bawah. Jadi ada hitung ke bawah jadi penambahan tahun berjalan sebesar biayanya 283.000. Nah, kalau eceran jadi 422.000. Jadi kita ketahui ada barang tersedia untuk dijualnya ini 335.000. Lalu di ecerannya ini ada sebesar 500.000. Nah, kita jumlahi ke bawah, ada penurunan harga nih bersih sebagai pengurang yaitu 3.600. Ada penjualan kerusakan dan kerusakan itu menjadi pengurang sebesar 10.000. Lalu normalnya yang sebesar 390.000 ini juga jadi pengurang di eceran. Nah, ini kita total ke bawah. Kita dapatkan persediaan akhir di retail sebesar 96.400. Nah, persediaan akhir pada biaya ini kita dapatkan perhitungan dengan hasil akhir, persediaan akhir di retail ini dikali 67,0% sama dengan 64.588 pounds. Oke, next. Next.
Nah, tadi ada metode konvensional, beda lagi nih, ada satu metode lainnya, yaitu metode biaya. Nah, kalau di metode biaya ini, kita tulis lagi persediaan awal, pembelian, dan return pembeliannya kayak sebelumnya, di mana return pembelian di biaya sebesar 5.600 dan juga di ecerannya 8.000 sebagai pengurang. Terus, tapi bedanya di sini, penurunan harga bersihnya ini ada di atasnya duluan setelah pengiriman barang. Kan ada pengiriman barang sebesar 16.600 biaya. Nah, terus di sini langsung kita tulis penurunan harga bersih pada eceran ini sebesar 3.600. Nah, kita tulis markup bersih sebesar 7.000 di eceran. Kita hitung ke bawah. Untuk biaya sebesar 283.000 dan di eceran ini sebesar 418.400. Ini menjadi penambahan di tahun berjalan. Nah, terus kita dapatkan lagi nilai untuk barang tersedia untuk dijual ini sebesar 335.000 pada biaya dan di eceran ini sebesar 496.400. Nah, terus ada penjualan kerusakan ini sebesar 10.000 menjadi pengurang, normal 390.000 juga menjadi pengurang. Nah, kita dapatkan persediaan akhir di retail 96.400. Nah, 96.400 ini kita kalikan dengan persentase eceran yaitu sebesar 67,49%. Kita dapatkan hasil 65.060. Next. Nah, ini ada item khusus yang berkaitan dengan metode retail, yaitu itemnya ada biaya pengiriman, retur pembelian, diskon pembelian, dan potongan harga transfer masuk, kekurangan biasa, kekurangan yang tidak normal, dan juga diskon karyawan. Nah, ketika penjualan dicatat kotor, perusahaan tidak mengenali diskon penjualan. Oke, next. Nah, di sini metode investasi retail. Nah, evaluasi untuk metode investasi retail sendiri ini digunakan untuk alasan berikut. Ada satu, untuk mengizinkan perhitungan laba bersih tanpa perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, tindakan pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan. Lalu, untuk mengatur jumlah barang dagangan yang ada dan juga informasi asuransi. Next. Kita dapatkan presentasi dan analisis. Nah, di sini standar akuntansi mensyaratkan pengungkapan satu kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan. Nah, rata-rata tertimbang dan juga FIFO atau average method dan juga FIFO. Kedua, jumlah nilai tercatat persediaan dan nilai tercatat dalam klasifikasi. Ada barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Lalu ada jumlah tercatat persediaan yang dicatat pada nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual. Lalu yang keempat ada jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode tersebut. Lalu ada yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban.
Dalam periode tersebut dan jumlah setiap pembalikan penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang beban dalam periode tersebut. Lalu yang keenam, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan penurunan nilai persediaan. Yang ketujuh, jumlah tercatat persediaan yang dijadikan jaminan atas kewajiban jika ada. Next. Nah, analisis persediaan sendiri ini rasio umum yang digunakan dalam manajemen dan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan hari rata-rata untuk menjual persediaan. Next. Nah, perputaran persediaan tersendiri kan analisis persediaan tadi udah kita tahu ada perputaran persediaan harian juga. Nah, di sini perputaran persediaan ini mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode tersebut. Nah, ilustrasinya dalam laporan tahun 2015, Tate and Lyle PLC melaporkan persediaan awal sebesar 370 juta pounds, persediaan akhir sebesar 263 juta pounds dan harga pokok penjualan atau HPP-nya sebesar 1.319 juta pounds untuk tahun tersebut. Nah, next. Nah, tadi itu termasuk ilustrasi untuk bagaimana menganalisis persediaan. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas latihan-latihan soal dari chapter sebelumnya, yaitu chapter 8, diawali oleh akan dibahas oleh Fadiah Putri. Makasih Liza, boleh next. Di soal pertama itu ada soal 8.4 ada Bradford Machine memelihara akun buku besar umum untuk setiap persediaan. Mendebut akun tersebut untuk kenaikan selama periode tersebut dan mengkreditkan untuk penurunannya. Transaksi di bawah ini berkaitan dengan akun persediaan bahan baku yang didebit untuk bahan yang dibeli dan dikredit untuk bahan yang diminta untuk digunakan. Yang pertama itu ada faktur senilai 8.100 euro. Persyaratan FOB-nya tujuannya diterima dan masuk pada 2 Januari 2023. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan diterima 28 Desember 2022. Yang kedua ada bahan seharga 7.300 dikembalikan ke pemasok pada tanggal 29 Desember 2022 dan dikirim titik pengiriman. Pengembalian dimasukkan pada tanggal tersebut meskipun bahan diperkirakan tidak akan sampai ke tempat usaha pemasok hingga 6 Januari 2023. Yang ketiga itu ada bahan seharga 28 euro dikirim tujuan tetapi tidak dicatat pada tanggal 31 Desember 2022 karena mereka berada di gerbong kereta api di sisi perusahaan pada tanggal tersebut dan belum dibongkar. Yang keempat itu ada faktur sebesar 7.500 euro, persyaratan FOB-nya titik pengiriman diterima dan masuk 30 Desember 2022. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan diterima 4 Januari 2023 dan bill of lading menunjukkan bahwa mereka dikirim 2 Januari 2023. Maka yang kelima itu bahan seharga 19.800 diterima pada tanggal 30 Desember 2022, tetapi tidak ada entry yang dibuat untuk bahan tersebut karena dipesan dengan pengiriman yang tidak ditentukan tidak lebih awal dari tanggal 10 Januari 2023. Dari soal ini diinstruksikan untuk buatlah koreksi jurnal umum yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2023 dengan asumsi buku belum ditutup. Next, untuk jawabannya, maka yang pertama itu ada raw materials inventory di debit sebesar 8.400 pada account payable sebesar 8.800. Yang kedua itu no adjustment necessary. Lalu yang ketiga itu ada
raw materials inventory pada account payable sebesar 28.000. Untuk yang keempat itu ada account payable 7.500 di debit dan di kredit ada raw materials inventory sebesar 7.500. Maka lalu selanjutnya yang 5 itu ada raw materials inventory pada account payable sebesar 19.800. Next. Next-nya dijelaskan oleh Isna ini. Oke, terima kasih Fadia Putri yang udah jelasin untuk soal E8.4 sebelumnya. Kita lanjut ke E8.5. Nah, di sini kita ketahui soal seperti di layar. Nah, dengan instruksinya isi jumlah yang hilang. Nah, diketahui kan nih di soal-soal ini ada masih nih tanda tanya ini. Nah, ini kita isi jumlah yang hilang tersebut. Oke, next. Oke, nah di sini dari item-item yang hilang, seperti soal sebelumnya, kita bisa lihat nih jawabannya di tabel yang udah kita sediakan di layar. Nah, ini udah kita lengkapin item-item yang hilang. Tadi ada akun sales revenue, sales return and allowance, net sales, beginning inventory, ending inventory, ada purchase return and allowance, ada break in, dan juga COGS, cost of goods sold, dan gross profit on sales. Nah, ini ada dari tahun 2021 hingga 2023. Kita ketahui sales revenue-nya pada 2021 sebesar 290.000, 2022 360.000, dan 2023 sebesar 410.000. Lalu ada beberapa item juga tadi yang hilang seperti pada net sales, beginning inventory, tadi ada akun-akun yang hilang itu ada jumlah yang hilang pada sales return and allowance pada 2023, ada di net sales 2023, terus beginning inventory di 2023, dan ending inventory-nya itu dari 2021 hingga 2023 tidak kita ketahui. Nah, di sini pada layar kita ketahui jumlah dari akun-akun tersebut. Terus ada juga purchase pada tahun 2021 kita tidak ketahui, dan di sini pada jawaban sudah kita ketahui besarnya berapa. Lalu yang terakhir itu ada kita tidak ketahui pada cost of goods sold di 2022. Nah, di sini sudah kita ketahui berapa jumlah item-item yang hilang. Oke, next. Nah, di sini ada P8.2 yang akan dijelaskan oleh Antonius Aldo. Lanjut, Antonius Aldo. Suara saya kedengaran? Oke, aman. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang soal P8.2. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya terdapat soalnya. Dimitri Company, produsen perkakas kecil, memberikan informasi berikut. Nah, di sini informasinya tertulis bahwa inventory pada akhir Desember itu sebesar 1.520.000. Nah, ini based on physical count of goods in Dimitri's plan at cost on Desember 31, 2022. Sini juga ada hutang pada Desember 31 sebesar 1,2 dan juga ada net sales
Nah, ini net sales ini terdiri dari sales less sales return, yang artinya adalah penjualan dikurang return penjualan. Seperti yang kita tahu bahwasanya untuk mencari net sales adalah penjualan dikurangi dengan return penjualan. Nah, di sini ada informasi tambahan sebagai berikut. Di sini kita bisa baca terlebih dahulu, ada 4 informasi tambahan. Bisa di next. Ada 8 informasi tambahan ternyata. Ini instruksinya. Instruksinya adalah siapkan jadwal penyesuaian per 31 Desember 2022. Jadi kita menyiapkan jadwal penyesuaian ke jumlah awal percatatan akuntansi di Mitri. Tunjukkan secara terpisah pengaruh jika ada dan masing-masing dari 8 transaksi pada tanggal 1 Desember 2022. Jika transaksi tidak berpengaruh pada jumlah awal yang ditampilkan, masukkan non. Jadi kalau misalnya tidak berpengaruh, tuliskan saja non. Next. Nah, di sini terdapat jawabannya. Initial amount adjustment, di sini ada inventory, persediaan, terus ada payable, hutang, di sini juga net sales atau penjualan bersih. Ini terdapat akun-akunnya atau initial amount-nya berapa, kemudian setelah penyesuaian, jurnal pertama atau di transaksi pertama itu, alat-alat senilai 31.000 di dok pemuatan dimasukkan dengan benar ke dalam hitungan fisik. Penjualan tidak boleh dicatat sampai barang diambil oleh pengangkut umum. Oleh karena itu, tidak ada penyesuaian dilakukan terhadap persediaan. Tetapi penjualan harus dikurangi dengan harga penagihan sebesar 40.000. Maka dari itu 40.000 ini mengurangi dan dimasukkan ke bagian net sales. Kemudian transaksi nomor 2. Ini kita nuliskan di bagian inventory sebesar 76.000, di bagian payable juga 76.000 dan di bagian net sales ditulis non. Nah, terus di bagian transaksi 3, ini kita tuliskan sebesar 30.000, di bagian payable dan sales kita tulis non. Kenapa kita tulis non? Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwasanya ketika tidak ada pengaruh atau terkaitnya terhadap transaksi tersebut, maka kita tulis saja non. Kemudian transaksi keempat, ini jawabannya sebesar 32.000, kita taruh di inventory, kemudian non kita taruh di payable, dan mengurangi sebesar 47.000 di bagian net sales. Kemudian ini kita bisa lihat transaksi kelima sebesar 26.000. Di bagian payable ada non, di bagian net sales juga non. Transaksi 6 27.000 di bagian payable dan juga net sales non. Kemudian di transaksi 7 inventory-nya non, kemudian payable 56.000 dan di net sales non. Kemudian di bagian di transaksi 8 inventory-nya 4.000, payable-nya 8.000 dan net sales-nya non. Nah, dari sini, dari total inventory ini, dari total transaksi adjustment ini, kita tambahkan semuanya dan akan menghasilkan total adjustment. Nah, untuk total adjustment inventory ini sebesar 195.000, didapat dari mana? Didapat dari hasil penjumlahan jumlah dari total transaksi pertama sampai transaksi 8. Begitu pula dengan total adjustment payable dan total adjustment net sales. Dan kemudian, adjustment amount ini adalah hasil pertambahan dari initial amount ditambah dengan total adjustment, sehingga nantinya initial amount di inventory ditambah dengan total adjustment inventory akan menghasilkan adjustment amount. Next. Nah, di sini penjelasan mengapa tadi nominalnya segitu dan ditaruh di bagian masing-masing. Next. Nah, selanjutnya saya akan membacakan soal P8-4. Catatan transaksi Silva SA mengenai bagian X untuk bulan April adalah sebagai berikut. Di sini kita terdapat tabel-tabel yaitu purchase dan sales, di mana pembelian dan penjualan data-datanya. Pada April, di sini kita bisa lihat pada tanggal saldo awal, balance on hand atau kas di tangannya sebesar berapa per unit dan totalnya berapa. Bisa di next, di purchase berapa, di sales berapa. Nah, untuk instruksinya, hitunglah persediaan pada tanggal 30 April pada masing-masing basis berikut. Asumsikan bahwa catatan persediaan perpetual disimpan dalam satuan saja. Bawa biaya unit ke sen terdekat.
Identifikasi khusus persediaan akhir terdiri dari 100 unit dari persediaan awal dan 250 unit dari pembelian 26 April. First in, first out. Yang kedua dan ketiga average cost. Yang B, instruksinya adalah jika catatan persediaan perpetual disimpan dalam dolar dan biaya dihitung pada saat setiap penarikan, berapa jumlah yang akan ditampilkan sebagai persediaan akhir pada nomor 1, 2, 3 di atas. Next. Nah, di sini saya sudah memaparkan jawaban dari hasil tersebut. Kita bisa melihat bahwasanya di sini metode FIFO dan average. Di sini untuk yang A kita jumlahkan terlebih dahulu, purchase-nya berapa, sales-nya berapa. Kemudian total unit kita jumlahkan terlebih dahulu. Total unit dari purchase itu berapa, yang nanti akan menghasilkan total unit. Dan kemudian total unit sold-nya itu berapa, kita lihat di soal, berapa sih total unit sold-nya. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwasanya di kolom sales bagian total unit, yang A itu kan total unitnya sebesar 1.450. Nah, dari 1.450 ini akan mengurangi 1.800 dari total unit purchase, yang kemudian akan menghasilkan total unit ending inventory, sehingga ending inventory-nya sebesar 350 dari total unit persediaan, yaitu pembelian dikurangi total unit terjualnya berapa, sehingga menghasilkan 350. Kemudian asumsikan cost are not compute for each withdrawal. Nah, specific identification-nya di sini terdapat unitnya 100 dan 250, unit per cost-nya ini 5 dolar, dan yang 250 ini 5 dolar 60. Kemudian dikali akan menghasilkan 500 dan 1.400, dan dari hasil tersebut akan ditambah menjadi total cost-nya sebesar 1.900. Di sini kita bisa melihat yang kedua, FIFO, April 30 dan April 26. Di sini total unitnya 200 dan 150. Sama saja seperti yang di atas, dikali, kemudian hasilnya akan menghasilkan 1.160 dan 840 yang akan menghasilkan total cost-nya sebesar 2.000. Dan di sebelah kanan ini, untuk jawaban yang nomor 3, ini ada average cost. Kita menghitung dulu total unitnya berapa, total available atau yang kita sebut dengan total unit yang tersedia untuk dijual ini sebesar 1.800. Didapat dari mana? Dapat dari unit pertambahan semuanya. Kemudian kita totalkan cost-nya itu berapa. Total cost-nya ketika kita tambahkan semuanya menjadi 9.720. Dan kemudian average cost per unit, cara menghitungnya adalah total cost dibagi dengan total unitnya berapa, sehingga akan menghasilkan 9.720 dibagi 1.800 yang akan menghasilkan 5 dolar 40. Nah, inventory April 30 dapat dari mana? 350 dikalikan 350 ini dapat dari mana? Kita lihat di kolom sebelah kiri itu adalah penjumlahan dari total persediaannya di kolom di jawaban nomor 1 dan 2 itu nomor unitnya ada 200 dan 150. Ketika dijumlahkan menjadi 350. Nah, 350 ini dikalikan dengan 5.40. 5.40 dapat dari mana? 5.40 ini dapat dari hasil average cost per unit dan kemudian akan menghasilkan 1.890. Nah, kemudian ada specific identification nomor pertama. The inventory will be the same in amount as in part A. Kita bisa melihat di sini di part A-nya itu sebesar 1.900. Kita bisa melihat 1.900 dapat dari mana? Dapat dari lembar sebelah kiri yang nomor 1, total cost-nya sebesar 1.900. Nah, untuk nomor 2, FIFO, the inventory will be the same in amount as in part. Yang itu kita tulis 2.000. 2.000 dari mana? Dari sebelah kiri di FIFO, di jawaban nomor 2, total cost-nya sebesar 2.000. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Oke, lanjut di soal 4.6 ini. Ehlo V adalah perusahaan multiproduk. Berikut informasi mengenai salah satu produk KHK-nya. Jadi di sini yang pertama ada beginning inventory sebesar kuantitinya 1.000. Price cost-nya itu 12 euro. Di tanggal 2 ini tuh 2.000, price cost-nya 18.000. Sell-nya 2.500, price cost-nya 30.000, purchase-nya 3.000, price cost-nya 23.000 dan sell-nya 2.200. Price cost-nya 33.000. Maka di sini instruksinya hitung harga pokok penjualan dengan asumsi Ehlo menggunakan A, yang pertama sistem periodik aliran biaya FIFO, yang B ada sistem abadi aliran biaya FIFO, yang C ada sistem periodik aliran biaya rata-rata tertimbang, dan yang D sistem perpetual aliran biaya rata-rata bergerak. Next.
Next-nya itu yang A, kalau misalnya periodik yang A untuk sistem periodik aliran biaya FIFO itu hasilnya 87.100. Lalu yang B itu sama hasilnya sebesar 87.100. Dan yang C eh, periodic weighted average-nya itu hasilnya 91.650. Dan perpetual moving average-nya itu hasilnya sebesar 77.000. Oke, dengan caranya bisa dilihat di layar detailnya. Maka next. Next, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang-kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sparta. Mohon maaf jika ada salah kata.